Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan pajak. Semoga kawan pajak semua dalam keadaan sehat. Baik, selamat bergabung di sela-sela kesibukan dan aktivitas kawan pajak semua di acara kami. Tax So. Sebut nggak? Sebut atau Sebut, oke. kontinuitas. Berisi, berbagi, bermakna. Bersama saya, Dwi Ningsih. Di studio sudah hadir fungsional penilai pajak dari Kanwil DJP Jawa Barat 1. Ada Pak Rudi Dudiawan. Halo. Dan juga ada Pak Aditya Mulyadi. Halo. Baik kawan pajak, saya sapa dulu ya narasumber kita, Pak Rudi dan Pak Adit. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat, Sehat, tetap sehat selalu. semangat. Sehat dan tetap semangat ya Pak ya. Semoga juga kawan pajak dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Baik ini Pak, kita bahas ini. Kemarin itu ada wajib pajak yang bertanya nih, kalau mereka wajib pajak ini ada kelebihan pembayaran pajak atau di SPT-nya itu SPT, disebutnya SPT lebih bayar. Sebenarnya bagaimana sih itu nanti prosesnya? Ya. Atau gimana lah caranya biar intinya uangnya itu bisa kembali lagi ke WP-nya seperti itu. Betul. Itu bagaimana Pak? Ya, kebetulan kita akan bahas mengenai prosedur dan tata cara pengembalian pendahuluan. Ya. Namanya pengembalian pendahuluan yang memang telah diatur di PMK 209 Ya. tahun 2021 Ya. yang merupakan revisi dari atau pembaruan dari PMK 39 tahun 2018. Kita akan bahas detail dan tata caranya ya. Nah, baik. Berarti ada diatur ya Pak ya bagaimana tata cara pengembaliannya. Bagaimana uang itu intinya kan wajib pajak pengen kalau lebih bayar saya pengen uangnya kembali seperti itu kan. Hak wajib pajak ya. Diatur, betul. Nah, tapi kita juga jadi bertanya juga wajib pajak yang berhak untuk memperoleh tadi kan salah satu caranya adalah pengembalian pendahuluan ya disebutkan. Ya. Nah, itu yang berhak untuk memperoleh pengembalian pendahuluan itu wajib pajak yang seperti apa? Ya, kembali lagi tadi seperti sudah kita sempat singgung bahwa apabila wajib pajak mempunyai kelebihan pembayaran pajak itu tentunya adalah hak dari wajib pajak ya untuk mendapatkan pengembalian. Sebenarnya wajib pajak juga ada alternatif lain selain pengembalian pendahuluan yaitu bisa dikompensasikan untuk untuk kewajiban pajak berikutnya. Namun apabila memang wajib pajak berkehendak untuk meminta pengembalian itu kita sudah atur, wajib pajak sudah atur dalam PMK tadi 209 yang merupakan perubahan dari PMK 39. Ya, Direktorat Jenderal Pajak nantinya akan menerbitkan surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak atau SKP-PKP. Nah, setelah melakukan penelitian atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Itu ada tiga kriteria. Ya, Pak. Yang pertama adalah wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu atau biasa kita sebut WP patuh. Nah, ini ada di pasal 17C Undang-Undang KUP. Selain itu ada juga wajib pajak yang memenuhi persyaratan tertentu. Tadi kan WP kriteria tertentu atau biasanya WP patuh. Yang kedua adalah WP persyaratan tertentu atau biasa kita sebut WP dengan restitusi yang nominalnya kecil gitu ya, tertentu kecil. Nah, ini ada di pasal 17D Undang-Undang KUP. Selain itu ada juga satu kriteria lain yaitu pengusaha kena pajak yang beresiko rendah atau biasa kita sebut PKP beresiko rendah. Nah, ini ada diatur dalam pasal 9 ayat 4C Undang-Undang PPN seperti itu. Tadi ya ada wajib pajak kriteria tertentu, persyaratan tertentu atau WP patuh, WP persyaratan tertentu, ya. Juga PKP risiko rendah. Betul. Nah, berarti jenis pajak yang bisa diajukan pengembalian pendahuluan itu barangkali dibatasi. Pajak ini pada izin aja seperti itu. Ya, jadi ada dua jenis pajak yang bisa diatur di pengembalian pendahuluan ini. Yang pertama yaitu kelebihan pembayaran PPH, penghasilan, dan yang kedua kelebihan pembayaran PPN. Jadi ada dua jenis pajak yang diatur di pengembalian pendahuluan ini ya. Untuk PPH dan PPN ya Pak ya. Baik. Nah, kemudian tadi kan disebutkan Pak Adit ada satu WP patuh atau WP kriteria tertentu. Betul. Nah, ada persyaratannya nggak sih Pak itu untuk WP itu dapat dikategorikan masuk ke kriteria WP kriteria tertentu atau WP patuh tadi Pak? Betul. Jadi tidak semua wajib pajak itu memang bisa mendapatkan fasilitas pengembalian pendahuluan ini. Tadi kan ada 3 kriteria ya, WP kriteria tertentu, persyaratan tertentu, sama PKP berisiko rendah. Nah, masing-masing itu mempunyai persyaratan tersendiri.
Intinya itu memberikan keistimewaan bagi WP-WP ini gitu ya. Nah, untuk WP kriteria tertentu, ini syaratnya adalah yang pertama tepat waktu dalam menyampaikan SPT. Nah, itu ya. Ini agak terpacu nih wajib pajak agar lebih tepat waktu ya. Maka tadi disebut patuh ya Pak. Maka disebut patuh. Selain itu juga tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak. Gitu ya. Ini merupakan salah satu syaratnya. Selain itu juga ada laporan keuangan itu sudah diaudit oleh KAP itu ya, Kantor Akuntan Publik atau Lembaga Pengawas Keuangan Pemerintah dengan opini WTP wajar tanpa pengecualian 3 tahun berturut-turut. Nah, 3 tahun berturut-turut. 3 tahun berturut-turut syaratnya itu syaratnya. Nah, selain itu juga tidak pernah dipidana gitu ya atas tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap gitu ya dalam jangka waktu 5 tahun terakhir yang sudah inkrah gitu ya. Selama 5 tahun terakhir tidak pernah dipidana. Nah, makanya ini disebut WP dengan patuh kriteria tertentu. Jadi WP ini diberikan keistimewaan karena dia termasuk WP patuh, maka silakan bisa mengambil fasilitas pengembalian pendapatan. Begitu. Nah, tadi kan ada satu syarat ya. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT. Tepat waktu ini definisi atau kriterianya seperti apa? Dia bisa disebut tepat waktu. Ya, jadi detailnya untuk tepat waktu dalam penyampaian SPT di sini, yang pertama yaitu telah menyampaikan SPT tahunan dalam 3 tahun pajak terakhir yang wajib disampaikan sampai dengan akhir tahun sebelum penetapan WP kriteria tertentu ini. Dengan tepat waktu tentunya. Boleh terlambat ya. Terus yang kedua telah menyampaikan SPT masa Januari sampai dengan November dalam tahun pajak terakhir sebelum penetapan WP kriteria tertentu ini. Terus yang berikutnya dalam hal terdapat keterlambatan penyampaian SPT masa yaitu tidak lebih dari 3 masa pajak untuk setiap jenis pajak serta tidak berturut-turut dan tidak lewat batas waktu penyampaian SPT masa pada masa pajak berikutnya. Jadi masih ada tolerir ya. Masih ada toleransinya ya. Karena barangkali juga ya berbagai hal ya. Betul, karena kan tidak ada yang sempurna. Udah diduluin. Kesempurnaan yang milik Allah. Nah, tadi juga disebutkan nih Pak, ada tidak mempunyai tunggakan pajak. Betul. Tidak mempunyai tunggakan pajak yang seperti apa ini Pak? Ya, tidak mempunyai tunggakan pajak maksudnya itu keadaan wajib pajak per 31 Desember di tahun terakhir itu sebelum penetapan sebagai wajib pajak kriteria tertentu itu tidak memiliki utang pajak yang melewati batas akhir pelunasan gitu ya. Nah, kecuali terhadap tunggakan pajak yang pembayarannya memang telah memperoleh izin untuk melakukan penundaan maupun pengangsuran. Jadi kan wajib pajak itu sebenarnya apabila mempunyai tunggakan pajak itu sudah bisa saja mengajukan kepada kantor pelayanan pajak untuk melakukan penundaan atau mengangsur, tetapi harus dengan seizin. Nah, ada izinnya. Ada izin dan ada komitmen. Biasanya berapa kali mengangsur dan berapa kali tanggal berapa. Itu ya. Ini masih diperbolehkan, tapi untuk tunggakan itu sampai per tanggal 31 Desember sebelum penetapan itu harus clear dulu. Baik. Nah, tadi kan ditetapkan ya sebagai wajib pajak patuh atau wajib pajak kriteria tertentu. Nah, bagaimana caranya wajib pajak agar bisa memperoleh tadi misalkan ketetapannya sebagai wajib pajak kriteria tertentu atau kita biasa menyebutnya adalah wajib pajak patuh itu. Ya, jadi bagi wajib pajak yang ingin ditetapkan sebagai WP kriteria tertentu itu pertama Bapak Ibu mengajukan permohonan ke KPP tempat wajib pajak terdaftar. Ya, paling lambat tanggal 10 Januari di awal tahun. Ya. Januari. Ya. Baik. Nanti berikutnya nanti KPP Kantor Pelayanan Pajak tentunya akan melakukan penelitian atas permohonan yang wajib pajak sampaikan. Ya. Dilakukan penelitian dilakukan atas pemenuhan wajib pajak kriteria tertentu yang tadi kita sebutkan itu ya, penelitiannya. Nah, kemudian nanti proses selanjutnya ditunggu saja, nanti KPP akan menerbitkan keputusan penetapan sebagai WP kriteria tertentu atau pemberitahuan kalau ditolak penolakannya. Paling lama 1 bulan setelah diterimanya permohonan. Nah, apabila sampai dengan batas waktu 1 bulan tersebut
kantor pelayanan pajaknya tidak memberikan keputusan atau pemberitahuan, maka permohonan wajib pajak dianggap dikabulkan. Dan Direktur Jenderal Pajak menerbitkan keputusan penetapan wajib pajak kriteria tertentu. Nah, selain mengajukan sendiri, apakah ada cara lain wajib pajak itu bisa ditetapkan sebagai wajib pajak kriteria tertentu? Ya, jadi wajib pajak ditetapkan sebagai kriteria tertentu juga dapat ditetapkan berdasarkan data dan atau informasi pajakan yang dimiliki oleh Direktur Jenderal Pajak ya. Jadi Direktur Jenderal Pajak bisa menetapkan, langsung ditetapkan secara secara langsung gitu ya. Jabatan Secara istilahnya. jabatan betul oleh Direktur Jenderal Pajak menetapkan wajib pajak sebagai wajib pajak kriteria tertentu dengan menerbitkan surat keputusan penetapan wajib pajak kriteria tertentu apabila memang sudah memenuhi persyaratan. Jadi bisa secara mengajukan Sendiri, permohonan sendiri maupun dan secara juga secara jabatan ya Pak ya. Baik kawan pajak, kita break dulu untuk kita lihat informasi perpajakan berikut ini. Pok, dengar-dengar barang kebutuhan pokok mau dipajakin. Dibebaskan. Oh ya? Ceng, dengar-dengar jasa pendidikan mau dipajakin. Dibebaskan. Oh ya? Bu, dengar-dengar jasa pelayanan kesehatan dipajakin juga. Dibebaskan. Oh ya? Tak perlu khawatir, barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, dan jasa layanan kesehatan tetap bebas PPN. Pajak kuat, Indonesia maju. Baik kawan pajak, kita kembali lagi di acara kami Teks Show, berisi, berbagi, bermakna. Baik, tadi kan ada jangka waktu penetapan ya untuk ditetapkan sebagai wajib pajak kriteria tertentu. Tapi itu berlakunya kapan ini Pak? Ya, di PMK 209 ini memang ada pembaharuan ya. Jadi untuk masa berlaku penetapan wajib pajak kriteria tertentu ini dimulai sejak ditetapkan sampai dengan dicabut. Kalau zaman dulu itu ditetapkan sampai ada jangka waktunya berapa tahun gitu. Kalau sekarang dan harus diperbaharui. Nah, kalau sekarang tidak, sejak ditetapkan sampai dengan dicabut. Dicabutnya karena ada berbagai macam hal gitu ya. Nah, ini jadi intinya sih berlaku terus sampai dengan dicabut oleh Direktur Jenderal Pajak. Gitu ya Pak ya. Nah, ini saya jadi tergelitik nih. Yang tadi dibilang Pak Adit bahwa sampai dengan dicabut. Berarti kan ada ada yang hal-hal yang menyebabkan bahwa ini memenuhi untuk dilakukan pencabutan sebagai tadi wajib pajak kriteria tertentu. Nah, apa saja ini? Nah, jadi ini perlu menjadi perhatian bagi para wajib pajak agar jangan sampai dicabut ya penetapannya. Itu bisa dicabut apabila memenuhi salah satu di antara kategori berikut ini. Yang pertama itu kalau ternyata terlambat menyampaikan SPT masa atas suatu jenis pajak dalam 2 masa pajak berturut-turut. Atau kondisi berikutnya terlambat menyampaikan SPT masa atas suatu jenis pajak untuk 3 masa pajak dalam 1 tahun kalender. Kondisi kedua. Atau bisa dicabut kalau terlambat menyampaikan SPT tahunan. Dan kondisi terakhir bisa dicabut apabila ternyata dilakukan pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka atau dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Dan nantinya penerbitan keputusan pencabutan penetapan sebagai wajib pajak kriteria tertentu akan diberitahukan kepada wajib pajak. Dan wajib pajak yang telah dicabut ini penetapannya itu bisa nanti mengajukan kembali permohonan penetapan. Tentunya setelah ini ya wajib pajak, saya sekarang sudah patuh lagi ibaratnya gitu ya. Mengajukan kembali lagi gitu. ke syarat tadi di awal ya. Jadi ini tidak ditutup secara permanen. Wajib pajak tetap dapat mengajukan lagi apabila memang sudah memenuhi persyaratan lagi. Baik, nah ini kan kita tadi sudah syarat permohonan seperti itu. Nah, balik lagi ke bagaimana ini tata cara pengajuan permohonan pengembalian pendahuluannya. Ya, untuk memudahkan mungkin nanti akan ditayangkan flowchartnya ya. Flowchartnya bagaimana tata caranya. Intinya sih pertama wajib pajak tentunya akan mengajukan permohonan terlebih dahulu. Mengajukan permohonan terlebih dahulu dengan mengisi kolom pengembalian pendahuluan pada SPT-nya ya, SPT yang mau dimintakan ke pengembalian. Nah, nanti pihak KPP akan melakukan penelitian kewajiban formalnya.
maksudnya formalnya ini apakah betul dia masuk kriteria tertentu gitu ya. Apabila memang secara formal itu tidak memenuhi, maka KPP tidak menerbitkan SKPPKP seperti tadi disebutkan ya. SKPKP tidak terbit dan memberitahukan kepada wajib pajak bahwa ini tidak bisa dilakukan proses pengembalian karena tidak memenuhi secara formal. Namun bila sudah memenuhi secara formal, maka akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu KPP akan melakukan penelitian terhadap SPT tersebut, gitu ya. Nanti ada diteliti apakah perhitungannya benar, penulisannya benar, kemudian bukti pemotongan dan bukti pemungutan PPh yang dikreditkannya itu benar. Kemudian juga pajak masukan yang dikreditkan atau yang dibayar sendirinya itu memang benar adanya begitu. Nah itu kalau memang sudah memenuhi itu nanti bisa menerbitkan SKPPKP. Namun dalam penelitian tersebut ada kalanya memang tidak terpenuhi itu yang tadi 3 kriteria tadi. Maka kembali lagi bahwa KPP tidak akan menerbitkan SKPPKP dan nanti akan tetap diberitahukan kepada wajib pajak. Tadi kan ini Pak sempat disebutkan ada KPP melakukan penelitian kewajiban formal ya Pak ya. Nah, bagaimana ini? Penelitiannya apa saja? Jadi yang dilakukan penelitian oleh KPP dalam kewajiban formal itu meliputi yang pertama penetapan wajib pajak kriteria tertentunya itu masih berlaku atau enggak. Ya. Yang pertama. Terus yang kedua diteliti juga apakah sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan enggak di bidang tindak pidana perpajakan. Terus diteliti juga apakah si wajib pajak ini tidak terlambat menyampaikan SPT massa untuk suatu jenis pajak dalam 2 masa pajak berturut-turut enggak. Ya. Terus yang berikutnya diteliti juga apakah tidak terlambat dalam menyampaikan SPT massa untuk suatu jenis pajak dalam 3 masa pajak dalam 1 tahun kalender. Dan terakhir diteliti juga apakah tidak terlambat dalam menyampaikan SPT tahunan. Ini adalah penelitian yang dilakukan dalam kewajiban formal di KPPA. Pak Adit nih, jangka waktunya berapa lama ini Pak? Dari tadi permohonan pengembalian pendahuluan sampai tadi diterbitkannya nanti apa tadi SKPPKP ya Pak ya? Berapa lama itu Pak jangka waktu? Ya, kawan pajak semua. Jadi tujuan adanya pengembalian pendahuluan pajak ini memang adalah untuk memberikan suatu kepastian hukum dan memberikan kemudahan atau menyimpelkan pengembalian pendahuluan, di mana dulu restitusi atau pengembalian pajak itu harus melalui proses restitusi pemeriksaan yang panjang gitu ya, sampai 1 tahun, bisa sampai 6 bulan satu tahun. Nah di pengembalian pendahuluan ini itu prosesnya cukup singkat. Bila PPh itu cuma 3 bulan, kalau PPN itu 1 bulan maksimal gitu ya, sejak permohonan diterima lengkap. Begitu nanti SKPPKP itu akan harus langsung diterbitkan atau ada pemberitahuan diterbitkan gitu. Apabila jangka waktu tersebut terlewati, maka Direktur Jenderal Pajak mau tidak mau itu harus menerima, dianggap diterima dan harus menerbitkan betul dan harus menerbitkan SKPPKP. Baik Pak Rudi nih, misalkan tadi antara setelah diteliti atau apa ya, jelas tadi kan sudah di dalam penelitian seperti itu, ternyata terdapat jumlah nilai lebih bayaran itu berbeda dengan yang dimohonkan wajib pajak. Nah itu prosesnya nanti seperti apa itu Pak? Ya jadi apabila dalam hal jumlah kelebihan pembayaran pajaknya pada SKP PKP tidak sama dengan jumlah dalam permohonan pengembalian pendahuluan, pastinya akan terdapat selisih ya, betul. Kelebihan pembayaran pajak yang belum dikembalikan, ada selisih itu. Dan itu bisa terdapat 2 kondisi. Kondisi pertama itu tentunya wajib pajak meminta dikembalikan. Nah, caranya gimana itu? Nah, wajib pajak dapat mengajukan permohonan dengan surat tersendiri lagi. Dan kondisi yang kedua tidak minta dikembalikan. Jadi nanti si wajib pajak dapat melakukan pembetulan SPT-nya. Gitu. Jadi ada memang satu kondisi yang terdapat selisih tadi ya Pak ya. Apabila terdapat selisih ya itu ya bisa 2 kategori itu ya. Wajib pajak bisa meminta pengembalian atau minta tidak dikembalikan dengan pembetulan SPT. Ya. Baik kawan pajak, karena waktu kita terbatas ya kawan pajak. Jadi sementara kita masih membahas yang sampai wajib pajak kriteria tertentu. Tadi kan disebutkan ada 3
Ada wajib pajak kriteria tertentu, ada wajib pajak Persyaratan. persyaratan tertentu, tertentu dan PKP risiko risiko rendah. ya Pak ya. Nanti Kita akan bahas di berikutnya kali ya. baik. Sebelum kita tutup nih, barangkali ada closing statement dari Pak Rudi atau Pak Adit, silakan. Ya, jadi bagi kawan pajak semua jangan khawatir bila kawan pajak merasa mempunyai kelebihan pembayaran pajak gitu ya dalam pembayaran pajaknya, jangan takut bahwa uang tersebut akan hilang. Silakan apabila memang berkenan atau memang membutuhkan, silakan bisa melakukan pengembalian pendahuluan yang sudah ditentukan dalam PMK 209 maupun PMK 39 gitu. Jadi prosesnya pun sangat mudah. Silakan. Itu karena hak dari kawan pajak. Baik kawan pajak, terima kasih atas kebersamaan kawan pajak dalam acara kami. Semoga apa yang kami perbincangkan kali ini bisa bermanfaat bagi kawan pajak. Jangan lupa follow akun sosial media kami di Instagram dan Twitter @pajakjabar1, juga Facebook dan YouTube di Kanwil DJP Jawa Barat 1. Selamat melanjutkan aktivitas kawan pajak semua. Sampai jumpa di acara kami Tax So, berisi, berbagi, bermakna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.